bersedia disumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini bersilaturahim dengan Bapak Ibu hadirin semua dalam rangka pelantikan atau pengukuhan anggota BAMUS 2021 hingga 2027. Mudah-mudahan kegiatan kita ini senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari pula kita hadiahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati udah camat, udah dari Koramil, kemudian semua perangkat pemerintah Kabupaten 50 Kota, dan yang teristimewa Bapak dan Ibu Uda dan Uni, anggota BAMUS yang baru saja diambil sumpahnya. Ambo minta maaf kalau pidato ini sekorek balui, sebagian berbahasa Indonesia, sebagian berbahasa Jawa. Kalian dapat ada Bapak dan Ibu. Pertama, ambo minta maaf karena talambe hadir di tengah Bapak dan Ibu kesadonya lebih daripada 1 jam karena ada 2 acara badempet, dan ambo tidak mungkin menomorduakan acara yang tadi karena acara yang tadi itu penyelenggaranya kawan Lolo, orang rumah ambo yang menjadi ketua. Tapi kok terlambat ambo di situ kok lain belum yang terjadi. Jadi minta maaf kepada ibu-ibu kesadonya. Kemudian yang kedua, ambo sampaikan permohonan maaf daripada Bapak Bupati, Bapak Safarudin, karena beliau yang seharusnya mengambil sumpah Bapak dan Ibu semuanya, tapi karena ada agenda pulau yang harus beliau ikuti sehingga kami harus berbagi. Beliau menyampaikan salam kepada Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian ambo sengaja Bapak dan Ibu hadirin dalam beberapa kesempatan pidato lebih kurang sejak 2 minggu terakhir itu ambo rekam pidato itu. Tujuannya adalah agar apa yang ambo sampaikan niko bisa tersosialisasi lebih masif kepada seluruh masyarakat. Karena yang kami sampaikan niko banyak kaitannya dengan perencanaan pembangunan yang akan kita laksanakan pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Nah, itulah ambo dek pakai alat kini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu Uda dan Uni yang ambo hormati, ada 2 tema yang ingin ambo sampaikan dalam kesempatan kini. Mungkin agak lama, sekitar 40 menit. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan, karena menurut saya ini sangat penting untuk kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan pandemi, kondisi yang terjadi di negara kita dan seluruh bangsa di dunia. Pandemi ini Bapak dan Ibu hadirin betul-betul menghadirkan krisis. Tidak saja krisis kesehatan, tapi sebagaimana yang kita ketahui bersama, pandemi ini menyebabkan terjadinya krisis keuangan global. Secara kesehatan Bapak Ibu dan hadirin, kini pandemi COVID-19 ini menjangkiti lebih daripada 200 negara di dunia. Dengan orang yang terjangkit sudah lebih dari 200 juta orang. Dan hingga bulan Agustus ini tercatat jumlah orang yang meninggal itu sudah lebih dari 4,4 juta orang. Itu secara global. Kalau untuk Sumatera Barat sampai tanggal 25 Agustus sampai hari kemarin sudah lebih 85.000 orang yang terjangkit untuk Sumatera Barat.
Kemudian untuk kabupaten 50 kota sekitar 2.800 orang dengan angka kematian persentasenya 2 sampai dengan 4%. Kondisi yang kita hadapi oleh pemerintah sekarang Bapak dan Ibu, pertama adalah kekurangan tenaga kesehatan. Bapak dan Ibu, Uda dan Uni kini kalau sakit, kemudian misalnya dirawat di rumah sakit, itu kondisinya luar biasa. Ambo mertua Ambo patang dirawat di M Jamil, 70 orang yang dirawat, lebih kurang tenaga kesehatan yang menunggui hanya 4 orang. Coba bayangkan. Kini awak minta tolong, tiba perawat itu 2 sampai 3 jam setelah kita meminta tolong. Itu kondisinya. Kita juga terbatas dalam pasokan oksigen. Isolasi mandiri di rumah, kalau kondisinya berat, itu kesulitan kita untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Secara ekonomi kondisi kita luluh lantak Bapak dan Ibu. Kebijakan lockdown di berbagai negara atau di Indonesia kita sebut dengan PPKM ini meluluh lantakkan ekonomi kita. Rantai distribusi, rantai produksi diputus. Kebijakan-kebijakan PPKM itu menghambat ruang gerak kita, sehingga ekonomi kita betul-betul turun drastis. Sampai tahun 2020 Bapak dan Ibu, di seluruh dunia hanya ada 3 negara yang pertumbuhan ekonominya positif. Cina, Vietnam, Taiwan. Di luar 3 negara itu, termasuk negara-negara maju, ekonominya luluh lantak. Termasuk salah satunya negara kita Indonesia. Tahun patang coba Bapak Ibu bayangkan, kita punya komoditi unggulan salah satunya manggis gambir. Tapi karena kebijakan lockdown, kita tidak bisa ekspor. Padahal manggis ini kalau bisa kita ekspor ke Cina, itu harganya lumayan tinggi. Tapi karena kebijakan lockdown, kita tidak bisa ekspor. Gambir Bapak dan Ibu, Kecamatan Mungka ini termasuk kawasan penghasil gambir. Lebih daripada 17.000 hektar lahan kita di Kabupaten 50 Kota ini digunakan untuk budidaya gambir. Tapi kalau lockdown tidak bisa ekspor. Nah, terkait dengan gambir ini ada kabar gembira yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Insya Allah karena sudah ada beberapa kali kami rapat dengan kementerian dan perbankan, dalam waktu dekat, mungkin 1-2 bulan ini, insya Allah sistem resi gudang sudah bisa kita operasikan. Jadi BRI kemarin sudah menyatakan kesediaan dan sudah meminta perusahaan pengelola resi gudang untuk menerbitkan resi dan bisa diuangkan. Dan ini adalah kabar baik untuk semua petani gambir kita di Kabupaten 50 Kota. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengatasi persoalan pandemi ini, sebenarnya pemerintah kita sudah memiliki kebijakan. Ada 2 setidaknya kebijakan. Yang pertama, kebijakan pemulihan ekonomi nasional, dianggarkan mungkin sekitar 700 triliun tahun 2021. Tapi kita tidak akan berbicara terkait dengan ini. Yang kedua, kebijakan pemerintah adalah percepatan vaksinasi. Nah, dalam konteks itu Ambo ingin tekankan kepada Bapak dan Ibu hadirin. Percepatan vaksinasi itu menurut banyak ahli adalah faktor utama yang akan menentukan pemulihan ekonomi kita. Ambo ulang balik Bapak dan Ibu. Percepatan vaksin itu adalah faktor penentu utama berhasil atau tidaknya pemulihan ekonomi kita. Apa guna vaksin kau Bapak dan Ibu? Pasti kita tahu, tapi Ambo ingin juga ulang-ulang balik. Yang pertama guna vaksin itu adalah agar kita terhindar dari virus, atau setidaknya kalaupun awak tetap konai de COVID-19 itu, gejala yang kita alami tidak berat. Karena vaksin ini memang 100% tidak bisa memproteksi kita
dari resiko tertular, tapi dia mampu mengurangi dari resiko gejala berat. Ambo, keluarga Ambo mayoritas sudah positif. Ambo bulan Februari positif, tapi alhamdulillah cuma 4 hari Bapak dan Ibu. Mungkin karena masih muda, imun kita kuat. 4 hari Ambo positif, sudah itu tes balik langsung negatif. Istri Ambo lebih kurang 1 bulan yang lalu positif, lebih kurang 17 hari. Gejalanya berat, tidak samo jambor, sasa angok. Kalau lalu malam pakai oksigen. Mertua Ambo model itu bulu, dirawat di M Jamil. Gejalanya berat, hampir 3 minggu positif. Maka vaksin tujuannya selain daripada memproteksi, minimal melindungi kita dari resiko gejala-gejala yang berat. Nah, kemudian yang kedua Bapak dan Ibu hadirin, tujuan daripada vaksin ini adalah membuat kita tidak menularkan virus ini kepada orang lain. Dalam teorinya Bapak dan Ibu, apabila satu daerah tingkat vaksinasinya tinggi dan merata, maka akan terbentuk kekebalan komunitas. Kekebalan komunitas itu maksudnya secara kelompok kita bisa dikatakan tidak akan tertular atau risikonya semakin kecil. Menurut para ahli, angkonya itu di angka 70-80%. Kalau kita bisa merealisasikan vaksin 70-80% dari total populasi kita, maka itu menurut para ahli akan melindungi 100% dari populasi kita. Contoh, provinsi yang paling terpuruk ekonominya karena pandemi ini adalah Provinsi Bali, karena mereka menggantungkan ekonominya itu pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata adalah salah satu industri yang paling luluh lantak sebagai akibat daripada pandemi, sehingga Bali itu betul-betul ekonominya hancur-hancuran. Kini pemerintah menggalakkan bulan Juli patang 80% dari populasi Bali harus divaksin. Nah, sehingga Bali dibuka lagi untuk pariwisata. Kalau aktivitas mereka kembali normal, maka tentu pemulihan ekonomi itu akan berjalan lebih cepat. Nah, poin yang ingin Ambo sampaikan kepada Bapak dan Ibu hadirin adalah, terlepas dari perdebatan soal vaksin, Ambo minta Bapak dan Ibu, wali nagari, BAMUS, beserta semua tokoh masyarakat mendukung program vaksinasi ini untuk tujuan percepatan pemulihan ekonomi kita. Pemulihan ekonomi kita itu kuncinya adalah bahwa kehidupan kita ini menjadi normal kembali. Ruang-ruang gerak kita tidak lagi dibatasi. Itu kunci pemulihan ekonomi. Dan kini arah kebijakan pemerintah kita adalah percepatan pemerataan vaksinasi. Maka sekali lagi yang saya sampaikan, dorong ini, sampaikan kepada warga agar mereka mau untuk divaksin. Apalagi Majelis Ulama juga mengeluarkan fatwa halal untuk vaksin ini. Itu poin pertama Bapak dan Ibu. Yang kedua, yang saya rasa ini sangat penting dan ini memang adalah tugas daripada wali nagari dan anggota BAMUS. Temanya adalah apa strategi kita melakukan percepatan pembangunan nagari dengan anggaran yang bersumber tidak dari APBD Kabupaten 50 Kota. Ini temanya. Ambo ingin sampaikan kepada Bapak Ibu beberapa fakta. Bapak Ibu bisa jawab. Kita punya 79 nagari di Kabupaten 50 Kota. APBN nagari itu berkisar antara 1 sampai dengan 2 miliar per tahun. Pertanyaan Ambo, apakah realisasi APBD di setiap nagari itu sama? Samakah Bapak dan Ibu? Adakah nagari yang pembangunannya itu lebih banyak dibandingkan dengan nagari-nagari yang lain? Ada tidak Bapak dan Ibu? Ambo ulang balik pertanyaannya. Apakah ada nagari-nagari di Kabupaten 50 Kota ini yang pembangunannya itu lebih bagus dari nagari-nagari tetangganya? Adakah Bapak dan Ibu? Ada. Berarti ada caranya. Satu nagari pembangunannya itu lebih cepat dibandingkan dengan negara yang lain, berarti ada caranya.
Sama halnya dengan pemerintah kabupaten dan kota, Bapak dan Ibu. Kabupaten 50 kota, APBD kita itu lebih kurang 1,350 triliun setiap tahun. Mayoritas kabupaten dan kota di Sumatera Barat ini, kalau luas wilayahnya dan jumlah penduduknya hampir sama, maka APBD-nya itu juga relatif hampir sama. Tapi realisasi anggaran yang masuk ke kabupaten dan kota tidak ditentukan oleh besaran APBD saja. Ada daerah-daerah yang mampu dibangun lebih cepat dibandingkan di daerah lain. Contoh kalau di Sumatera Barat, Kabupaten Damasraya itu lebih cepat pembangunannya dibandingkan kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat. Artinya ada cara agar kita bisa melakukan percepatan. Bapak dan Ibu bersama Bapak Bupati dari awal mulai aktif di pemerintahan sekitar tanggal 1 Maret tahun ini, yang Ambo lakukan adalah memanggil semua OPD. Kemudian Ambo sampaikan kepada mereka, kalau kita ingin membangun daerah ini lebih cepat, kita tidak bisa mengandalkan APBD saja. Kita harus mencari sumber-sumber anggaran baru yang itu bisa kita gunakan untuk percepatan. Maka caranya adalah kita pemerintah Kabupaten 50 kota ini, termasuk semua pejabatnya, harus bisa memahami visi dan misi atau pikiran-pikiran level pemerintahan di atas kita. Ambo misalnya Bapak dan Ibu harus paham Ambo bagaimana cara gubernur dan wakil gubernur itu berpikir. Ambo harus paham apa yang diinginkan presiden itu direalisasikan sampai tahun 2024. Harus paham Ambo bagaimana cara seorang menteri berpikir kalau Ambo ingin dana kementerian itu masuk ke Kabupaten 50 kota. Maka sama halnya dengan pemerintah negari. Kalau Bapak dan Ibu ingin lebih besar anggaran kabupaten itu direalisasikan di nagori-nagori gitu sorang-sorang, maka caranya adalah Bapak dan Ibu harus memahami bagaimana cara bupati berpikir, bagaimana cara saya berpikir. Di Kabupaten 50 kota ini Bapak dan Ibu, kita punya 1,350 triliun APBD setiap tahun. Di luar belanja rutin dan belanja yang diarahkan, ada 202 miliar anggaran yang bisa kita gunakan untuk mendorong percepatan pembangunan. Ada 202 miliar anggaran lebih kurang yang bisa kita gunakan untuk percepatan tercapainya visi dan misi bupati dan wakil bupati yang sedang menjabat. Nah, bagaimana cara Bapak dan Ibu untuk memahami ini? Langkah yang pertama adalah Bapak dan Ibu harus paham tentang agenda prioritas daerah. Bupati kita, Bapak Safarudin Datuk Bandaro Rajo, sudah menetapkan bahwa tahun 2021 hingga 2024 kita memiliki 5 agenda prioritas. Kita memiliki 5 agenda prioritas. Inilah yang akan saya jabarkan. Agenda prioritas kita yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Program turunannya banyak, tapi yang paling besar adalah kita akan mewajibkan program tahfiz di semua sekolah SD dan SMP yang ada di Kabupaten 50 kota. Kita akan mendorong terbentuknya rumah-rumah tahfiz di semua nagari yang ada di Kabupaten 50 kota. Output yang kita inginkan adalah akan lahir ribuan orang penghafal Al-Quran setiap tahun di Kabupaten 50 kota. Ini adalah agenda prioritas yang pertama. Agenda prioritas yang kedua adalah percepatan pada sektor pertanian. Ada 3 bidang yang akan kita lakukan percepatan. Yang pertama pertanian itu sendiri, yang kedua perikanan, yang ketiga adalah peternakan. Dalam bidang peternakan, fokus kita adalah peningkatan populasi sapi dan kambing. Itu program kita sampai 2024. Peningkatan populasi sapi dan kambing.
Kenapa ini yang menjadi program prioritas kita? Latar belakangnya adalah karena Sumatera Barat ini setiap tahun kita kekurangan daging sapi minimal 18.000 ton setiap tahun. Maka di sisi lain, Kabupaten 50 Kota ini memiliki lahan yang luas dan kita juga memiliki iklim yang pas untuk pengembangan peternakan di kawasan Situjua dan sekitarnya. Karena itulah kita dorong peningkatan populasi sapi dan kambing. Implikasi dari agenda prioritas ini Bapak dan Ibu, yang 202 miliar tadi sebagian besar akan diserap oleh 5 agenda prioritas tadi. Kemudian dalam bidang perikanan ada 3 program yang akan kita lakukan minimal. Yang pertama adalah mencetak kolam-kolam baru dengan luas 1000 hektar sampai dengan tahun 2024. Tahun 2022 kita akan mencetak setidaknya sebagai percontohan 40 hektar lahan baru untuk kolam. Sampai kini Bapak dan Ibu, itulah poin sebenarnya yang ingin Ambo sampaikan. Sampai kini di mana kita akan mencetak kolam baru itu belum ada diputuskan. Dan ini harus masuk ke dalam APBD kita paling lambat sekitar bulan Oktober. Artinya ketika Bapak dan Ibu bisa melihat peluang ini, bekerja cepat kita agar nagori-nagori awak termasuk daerah yang menjadi tempat direalisasikannya agenda-agenda prioritas tadi. Yang kedua dalam bidang perikanan, kita akan mendorong program kemitraan BBI. Kemitraan Balai Benih ini maksudnya Bapak dan Ibu yang punya kolam, kita akan bantu dengan bibit, dengan benih, kemudian dengan pakan. Tapi ini bukan bantuan lepas. Pada saat panen harus dikembalikan. Itulah sebabnya kita namakan dengan program kemitraan. Kemudian yang kedua dalam bidang perikanan yang ingin kita bangun adalah meningkatkan benih. Saat ini, tahun ini kita mampu menghasilkan 12 juta benih setiap bulan. Target kita tahun 2024 kita ingin menghasilkan 20 juta benih setiap bulan. Yang ketiga dalam bidang pertanian, program kita adalah membuka 20.000 hektar lahan tidur kita untuk program swasembada jagung pakan. Kenapa ini yang menjadi prioritas kita Bapak dan Ibu? Karena setiap tahun mengalir uang dari Kabupaten 50 Kota ini sekitar 1,6 triliun ke daerah-daerah tetangga. Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Pasaman, hanya untuk membeli jagung. Kita defisit jagung 600 sampai dengan 700 ton setiap hari. Kalau kita buka 20.000 hektar lahan tidur ini untuk budidaya jagung, maka seluruh produksinya, seluruh panennya itu akan diserap oleh pasar domestik kita. 1,6 triliun itu akan berputar di Kabupaten 50 Kota. Lebih besar dari APBD kita. Ini agenda prioritas yang kedua, percepatan pada sektor pertanian. Tapi masih tidak mengantuk Bapak dan Ibu? Mengantuk? Kok ngantuk? Jawab saya Pak Dawaan. Agenda prioritas kita yang ketiga adalah percepatan pembangunan pariwisata. Kita di Kabupaten 50 Kota ini Bapak Ibu memulai bekerja dengan 2 fakta. Yang pertama, jumlah wisatawan yang berkunjung setiap tahun itu lebih kurang 700.000 orang. Kita kesampingkan pandemi, ini angka yang normal, 700.000 orang. Kemudian, mayoritas dari 700.000 orang yang datang itu, mereka hanya singgah 2 sampai dengan 6 jam di Kabupaten 50 Kota. Tapi mereka bermalam nanti di Bukit Tinggi dan Padang. Ada 2 indikator keberhasilan kerja pemerintah daerah dalam bidang pariwisata hingga tahun 2024. Yang pertama adalah peningkatan jumlah kunjungan dari 700.000 orang setiap tahun, kita dorong menjadi 2 juta orang setiap tahun. Ini indikator pertama. Indikator yang kedua adalah mereka yang rata-rata itu hanya tinggal 2 sampai 6 jam di 50 Kota, kita ingin mereka tinggal minimal 1 malam di Kabupaten 50 Kota. Apa tujuannya?
Sejatinya tugas kita sebagai pemerintah ini adalah meningkatkan kesejahteraan. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan itu adalah meningkatnya peredaran uang di daerah kita. Kalau orang datang singgah kawah, Bapak dan Ibu, mungkin mereka hanya menghabiskan 50.000 sampai 100.000 per orang. Tiket masuk, belanja makan, belanja oleh-oleh sakit. Tapi kalau ini bermalam, mungkin mereka akan membelanjakan minimal 10 kali lipat dari anggaran yang hanya 2 jam tadi. Mereka akan membayar homestay, mereka akan membeli oleh-oleh, mereka akan membeli souvenir, mereka akan makan beberapa kali dan sebagainya. Maka ketika mereka bermalam di daerah kita, banyak sektor ekonomi ikutan yang akan tumbuh. UMKM dan IKM kita yang selama ini pasarnya kurang, tapi karena kita mampu membentuk pasar 2 juta orang setiap tahun, maka akan terseraplah oleh pasar produksi UMKM dan IKM kita. Apa strategi kita untuk meningkatkan, untuk mencapai 2 indikator tadi? Apa strategi kita? Kita akan membangun 50 destinasi baru sampai tahun 2026. Ini sudah masuk dalam RPJMD kita. Setiap tahun kita akan membuka 10 destinasi baru. Tahun 2022 kita akan membangun 10 destinasi baru. Minimal infrastruktur dasarnya. Infrastruktur dasar itu apa saja? Jalan menuju lokasi, musola, toilet, kawasan parkir, kawasan berbelanja. Nah, itu adalah infrastruktur dasar yang akan kita bangun pada 10 destinasi tahun 2020. Peluang banyak ingin aku sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin. Sampai sekarang kita belum memutuskan 10 destinasi mana yang akan kita bangun pada tahun 2020. Ketika kita memutuskan kawasan itu, maka minimal Ambo memprediksi kawasan itu akan direalisasikan APBD setidaknya 2 miliar. Membangun jalan, musola, toilet, kawasan parkir, kawasan belanja, minimal 2 miliar akan direalisasikan APBD. Dan itu di luar APBN negara kita. Apa syaratnya? Nah, itulah yang penting Bapak Ibu tahu. Ambo bersyukur bana bisa berbicara di hadapan perangkat 4 negari. Kalau cek-cek negari roti aja Ambo pidato Bapak dan Ibu. Ada 4 syarat yang kita wajibkan kalau suatu negari ingin menjadikan negarinya sebagai kawasan wisata. Yang pertama, pemerintah negari memfasilitasi pembebasan jalan menuju akses yang akan kita kembangkan, menuju objek yang akan kita kembangkan. Yang kedua, pemerintah negari memfasilitasi hibah 1 hektar lahan di sekitar kawasan untuk menjadi milik pemerintah kabupaten. Gunanya untuk apa? Disitulah Pemkab nanti akan membangun lahan parkir dan lahan untuk kios-kios berbelanja. Yang ketiga, pemerintah negari berkomitmen alokasikan 200 juta dari dana desa setiap tahun untuk pembangunan kawasan. Yang keempat, pemerintah negari memastikan bahwa objek yang akan kita bangun adalah aset pemerintah negari, bukan aset suku, kaum, apalagi pribadi. Ini adalah 4 syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah negari apabila kawasan negari itu ingin kita bangun. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, agenda prioritas yang keempat adalah percepatan pada bidang infrastruktur. Kemudian agenda prioritas yang kelima adalah percepatan pembangunan kawasan ibu kota. Kawasan ibu kota yang akan kita bangun tidak muluk-muluk, tapi pada tahun 2024 sudah ada jalan 2 jalur sepanjang 5 km dari batas kota Payakumbuh sampai ke Aye Putih. Itu yang akan kita realisasikan. Tahun 2022 kita anggarkan 20 miliar untuk pembebasan lahan 5 meter kiri dan kanan. Kemudian pada tahun 2023 kita akan membangun jalannya itu dengan anggaran yang bersumber dari APBN. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, poin yang ingin aku sampaikan adalah ketika Bapak dan Ibu mengetahui bahwa sampai tahun 2024 ada 5 agenda prioritas bupati dan wakil bupati, maka
menjadi kewajiban bagi Bapak dan Ibu untuk menyusun kegiatan mulai tahun 2022 melakukan sinkronasi dengan 5 agenda prioritas itu. Pertanyaannya, apakah ketika Bapak Ibu tidak melakukan penyesuaian tidak akan ada pembangunan di negari Bapak dan Ibu? Pasti. Pembangunan yang bersumber dari APBN negari tadi 1-2 miliar setiap negara. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melakukan percepatan pembangunan, maka susunlah program yang mendukung 5 agenda prioritas Bupati dan Wakil Bupati. Kalau itu yang Bapak Ibu ajukan, maka insya Allah dari 202 miliar APBD di luar belanja rutin dan belanja yang diarahkan itu, realisasinya akan masuk ke nagori-nagori Bapak dan Ibu hadirin semua. Dan ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan itu, tugas-tugas kita berikutnya adalah melakukan lobby-lobby. Lobby-lobby dengan anggota DPRD, baik itu DPRD provinsi, kabupaten, atau DPR RI. Karena mereka memiliki pokir. Pokir anggota DPRD kabupaten Bapak dan Ibu lebih kurang 1,5 sampai 2 miliar per orang. Pokir anggota DPRD provinsi lebih kurang 10 miliar per orang. Pokir anggota DPR RI lebih kurang 50 miliar per orang. Kadang-kadang dalam tanda petik, kadang-kadang realisasi pokir belum tepat sasaran. Kalau kita sudah memiliki 5 agenda prioritas, kita berharap nanti realisasi dana pokir anggota DPRD kabupaten provinsi dan DPR RI itu memang bertujuan untuk mendorong percepatan realisasi dari 5 agenda prioritas Bupati dan Wakil Bupati. Itu saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang telah diambil sumpahnya sebagai anggota BAMUS periode 2021 hingga 2027. Ini amanah, kita sama-sama memegang amanah, sama-sama akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kuat untuk memikul beban ini. Saya ucapkan terima kasih atas pengabdian daripada Bapak dan Ibu anggota BAMUS periode 2015-2021. Mudah-mudahan bakti Bapak Ibu semua menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.